Karena Harus kalau semua proporsional, tahu, betul itu. ya Betul itu. bisa begitu ya. Oh, begitu sudah begitu memang. Harus Nih, pas. Sama kayaknya kayak minum nanti obat. Meskipun obat itu bagus, kalau terlalu banyak diminum, sakit juga, tetap tidak sembuh Betul, toh. betul. Nah, ini sepertinya sesi berikutnya ini Irwan ini bisa jadi pembicara. oh iya. Komunikasi anu Ya. nih Wan, komunikasi Saya apa kan ini? Komunikasi rumah tangga, keluarga. komunikasi antara dua arah. Oke. Komunikasi antara dua arah yang berkelainan. Ini mau disatukan. Gimana Pak Mulis? Saya punya guru ya. Cocok. Dia kasih lah. Bahaya kalau dua arah tuan. Ya, Bahaya kalau dua arah. Baik kalau Bisa mengarah nanti. bisa jadi 3 nanti kalau lama-lama. Tapi tergantung kemampuannya figur ya masing-masing. Kalau dia mampu berkomunikasi 1, 2, 3 dan seterusnya, syukurlah. Kalau tidak bisa, babak belur. Jadi tergantung komunikasi. Kalau menurut saya, lari ke situ. Nanti lebih jelasnya kan Pak Mulis. Siap. Nyong saya belum tahu. Coba dia. Iya. Apa dia suka dengar itu? Betul. Kemarin kan dia bilang ada 5 pertanyaannya, dia bilang sama saya. Lambat dia. Ada tamunya. Aduh, sama saya mau bertanya, ada 5. Berarti Ulis siap-siap, Lis. Banyak kau diserbu. Oh iya, jelas. Banyak sudah yang ya. Tampung pertanyaan ini. Pertanyaan sudah ditembak. Ini. Saya juga. Karena saya begini prinsip saya, Pak Mulis. Setiap orang saya temui itu guru saya. Mantap. 1000 yang saya temui itu 1000 itu guru saya. Saya tidak pernah mengakui. Saya punya. Jadi kan setiap manusia kan tipenya berbeda. Ada yang kita tahu dari dia, kita tidak pernah tahu buat kita punya diri. Artinya kalau pepatah itu mengatakan kalau ada satupun yang baik keluar dari mulut singa, ambil yang baik itu. Singa itu kan jahat, Pak. Jadi yang lainnya timingnya ya? Makanya kita banyak pohon kelapa di Palu. Pasti banyak timingnya, Pak. Apa kalau session yang lalu dibilang apa orang Palu? Bukan, kalau kali ini sudah ada istilah lagi timingnya. Yang session berikutnya apa dibilang? Yang kemarin patende. Artinya kalau menu itu menu tende dengan menu timingnya sebenarnya hampir sama enaknya. Kasarnya itu namanya. Kalau orang sudah datang nih, Kamus sudah datang moderator. Oh ya. Tapi timingnya itu dibikin dabu-dabu, pakai dabu-dabu. Sedap. Kita suka itu. Iya, saya lebih suka itu. Makanya saya bilang timingnya ini enak sekali sebenarnya. Betul. Dengan nasi panas-panas, nggak usah lauk yang lain. Iya, asal nasi panas-panas. Sudah selamat itu. Sama dengan pas ungu sih gitu. Satu badan timingnya. Ini satu keluarga. Enggak, saya kan yang kakaknya berteman. Saya bilang sama nih Samsudin Said, bapaknya. Jago, baru masuknya halus. Enak didengar. Iya. Jangan orang itu. Tapi itulah kelebihannya mereka. Itu kan orang bilang art of communication kan? Seni berkomunikasi itu. Ya. Apa boleh dikatakan bahasa Inggris PR ya? Ya, bisa. Boleh juga ya. Ini buku di belakang ini saya, luar biasa Pak Mulis. Oh, itu sudah buat bahan menulis, Pak, bikin buku. Sudah. Itu sudah di luar kepalanya Ulis itu isinya itu. Itu juga. Itu. Saya agak lapar dari dulu dari muda deh ini dari sekolah suka membaca, sering kita ganggu. Itu orang ini yang goblok. Tapi Ulis itu dulu pendiam loh. Iya, dia kan orangnya konsentrasi. Ulis itu satu kelas dan saya di SD. Pendiam dia. Makanya saya kaget dia bisa jadi pembicara. Aduh. Iya. Saya masih ingat Cepel ini. Ada dia punya tas dulu. Itu tulisannya Espana 82. Oh iya, Espana. Iya kan? Iya, betul. Sekolah dunia toh.
Betul dia. Tanggal 82 Meksiko, udah salah. Iya. Oh, buka. Sudah. Oh, buka sudah. Pak Mus, mana mukanya Pak Mus? Oh, iyalah. Kangen kita, Leh. Mesti belum tutup. Pak Dokter itu. Wajib kasih lihat Mana, muka, Pak Kak. Mus? Pak Wajib. Dokter. Itu pakar itu. Tunggu lagi barangkali lagi basisir nih. Pokoknya habis semua sudah. Kenapa Acing bilang lagi, Kak Acing? Kenapa? Apple di rumah ini. Kenapa? Hilang. Oh, tadi kota hilang kok. Kayaknya kau lagi asik putus, bikin apa kau? Sambil kerja, bukan kau sambil kerja. Wah, Acing dia selalu berpikir dia. Aktif otaknya 24 jam. Otaknya tidak aktif cuma kalau lagi ujian, tidak aktif. biar jam 2, jam 1 udah nongol di WA. Jam 2, sampai jam 2 saya lihat. Saya biasa Iya, dari bangun mana saya itu. lihat jam 2 sama saya. Jam 3, jam 2 baru bangun saya. Saking rindunya itu, Pak. Kan bagus kita, berarti enak dikomunikasi di grup kan. Udah, saya baru bangun tadi malam. Oh, pantas. Pak, tahajud apa tidak? Iya. Sampai subuh saya. Oh ya, bagus. Perlu itu. Ah, ini tower bagaimana ini? Toso ini. Sebentar lagi. Nanti tadi saya pulang. Itu makan di rumah. Titi. Kalau Erna SMP mana dulu, Erna? Bagaimana? Erna SMP-nya dulu di mana? Kita dulu SMP 2, tapi juga bukan dari kelas 1, pindahan dari Balikpapan. Balikpapan masuk SMP 2 Palu. Oh. Jadi nggak nggak full. Satu sama Uli, saya sama Uli. Jadi nggak full dari kelas 1, cuma kelas 2 kita pindah. Dulu kita cuma kenal Pinkan, bukan Erna. Jadi Trom panggil Pinkan. Iya, no? Iya, nama lengkapnya memang Pinkan. Pinkan. Ya kalau di Palu Pinkan. Iya. Karena ya memang karena dorang memang bagus-bagus dulu, walaupun jadi ada kelas tahu ini, oh ini ibaratnya pataba dorang dulu di Palu ini. Apa? Ada. Kalau perempuan tuh pataba paling bagus-bagusnya lah. Pataba itu kalau apa? main kelereng patah. Sama yang main kelereng. Yang bagus, yang paling bagus. Oh. Yang paling bagus yang pasung-pasung itu pataba istilahnya orang Palu bilang. Yang paling jagoannya lah. Yang paling jernih lah. Yang paling bening. Kalau kita cuma ingat tuh Panjolo, dibilangi Panjolo. Suka diisengin Panjolo. Langgo. Iya, buat Panjolo jangan nanya dosa cari tangga kata, cari Pak Pinky jo kata. Dong panggil Pak kita kan Pinky. Ada yang tahu masih kenal Mona Ramayat enggak sih? Mona iya. Dia baru kemarin ke rumahnya kita sini ngobrol seharian sama anaknya. Itu kan satu lagi dengan kita orang itu Mona. Iya, kan di Bali. Kan di Bali dia. Oh, di Bali dia. Kira di Mona Bali. Bentar ya, sore kita terima telepon sambil. Halo Kak Siska, apa kabar? Sedang ini ada Zoom, ada teman kita teman kan dari Palu ini, anak-anak Palu. Kita teman motivator, jadi dia asam lambung. sumbangsikan untuk kita terima ilmu lah, pengalaman sering bagus sekali. Jadi kita senang sekali mau ikut. Iya Kak. Masuk lagi. Iya. Dapat? Bagaimana? Apa kabar? Langsung kita tahu boleh. Tapi sudah mulai ini lockdown. Menaikkan imun tuh supaya. Itu dia. Banyak ketahui kita. Lari lagi corona jauh lagi dia. Oh jauh sekali. Saya tidak rapat. Balik ke Indonesia kapan?
Belum bisa kan? Tapi katanya sekolah sudah bisa buka. Buka. Kenapa kita pengen pun jadi panas sekali ya? Orang bekerja semua sudah normal ya. Oh iya. Apa? Jadi kita ini tergantung Acing sekarang, DP host. Kalau host bilang cerita-cerita Belum bisa saja keluar dulu. negeri. Jangan begitu. Ente. Jangan gitu. Jangan. Nah, belum banyak juga. Kita tunggu berapa menit teman-teman lain. Ya. Kembangannya bagus. Cerita aja dulu pengalaman apa. Seru. Kalau sudah ada teman-teman Rontoar, terutama itu kan mereka ini kan haus dengan ini kan informasi. Iya. Rontoar iya. yang Mau. itu kan dia ada Sabir juga tuh. Terus gambarnya gambar gimana? Itu kemarin itu 25. Saya kira tadi kau bilang Iwan harus kasih sayang tadi. Iya. Sebenarnya semua. Iwan. Paket itu. Saya kira kau bilang tadi harus kasih sayang Iwan. Tergantung ukuran Kak, atau Kakak mau lebih. Saya pikir itu juga kecil. Itu utama paling itu 2 kali 3 meter. Paling utama itu Pak. Komunikasi lancar itu karena kasih sayang, Bos. Pasti lebih di bawahnya. Kalau tidak ada sayang, komunikasi juga tidak mampu kita berpikir. Atau mana gambarnya? Coba kasih sama saya psikologi ini negosiasi. pengaruh sekali. Psikisnya Pak Mulis ya, karena itu psikis itu harus tenang, enjoy, senang hati, halus, lembut, cinta, apa pokoknya semua di dalam hati itu. Bijaksana sekali nih Pak Iwan ini. Luar biasa. Aduh, terbang saya. Filosof. Saya kalau sudah Pak Mulis yang bilang begitu. Oke, nanti coba kita tanyainnya 1x1 gambar batik. Ijazah saya. Maksudnya gimana penari? Pak Mulis dapat ijazah. Kalau Ronso tidak dapat ijazah saya, Pak. Mati saya. Oke, 1x2. Manjang gini dia. Tapi mau vertikal atau horizontal? Kenapa, Lis? Bill, mana Bill? Iya. Dia juga itu, dia harus dicuci otaknya kalian. Dia sudah sekarang agak, saya perhatikan ini orang kejiwaan kayaknya tidak ya. Saya tidak. Dia banyak diam, kadang-kadang mukanya kelihatan marah, atau belum ada pasangan kali ya. Itu dia barangkali. Psikis itu kalau saya. Sehingga dia lihat orang, apakah dia mau telan? Sifatnya marah itu bahkan. Kenapa? Mati dinaksir. Iya, itu maksud saya. Kalau cuma mati dinaksir, setengah mati juga hidup. Ya, mudah-mudahan kita doakan dia ya. Semoga tidak ada yang lain-lain lah. Iya. Amin. Doakan dia. Nih, saya bisa lihat, aduh bagaimana ini Pak Billy nih. Dia apa? Halo. HYP. yang paling tukang dokumentasi nih ya, ini acing paling tukang bikin foto. Lagi di mana nih Bu HYP? Di rumah, sampai di rumah. Sampai ya? Aduh, ini yang ditunggu tadi. Kita sudah berdoa tadi supaya lancar perjalanan, Pak. Amin. Sampai di rumah. Mana Om Iwan Susupo? Itu. Ibu Wawali, aduh tambah cantik. Kita lagi dengar petua-petua dari Om Iwan tadi. Saya kalau sudah masuk Ibu, aduh, saya tidak mampu saya ngomong lagi. Karena beliau nanti masuknya, aduh mati saya. Tidak, takut dapat tur semua. Tapi tidak. Kalau dapat tahu semua kartu. Ini kan ada Pak Mulis, jadi kita menghargai dulu lah sementara. Nanti sementara baru dibuli-buli tiap apa. Kesempatan dulu saya mau memberikan inovasi sama Iya. Sip. Sama Pak Mulis. Karena malam lalu saya tidak barangkali kalau Iya. Ya, barangkali Ibu Hafsa punya calon, coba dikasih dulu sama Iwan. Oh. Mana? Menyerah. Menyerah tanpa syarat, Pak. Menyerah tanpa syarat. Masalahnya baru mau dikasih kenal, toh coba telepon 01. Mau dicarikan yang 0203.
Sobat telepon 01, kalah gertak saya, jadi tidak jadi menyerah. Aduh, mati. Belum lagi kalau ada brimob berjaga. Aduh. Kalau itu bukan cuma menyerah. Saya sungkem. Artinya janganlah ya Bu ya. Oke deh. Halo Yanti. Hai, Caca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Bagaimana Makassar? Ya, Makassar sudah naik peringkat. Naik Peringkat ketiga. baru saya mau bilang naik ranking 3 sekarang. Ranking 3. Kalau semua orang di Jawa dia bikin. Katanya dicabut ya, PSBB-nya dicabut ya. Iya, PSBB-nya kemarin hanya satu kali. Habis itu sudah tidak bisa lagi ditahan. Tidak bisa ditahan orang dalam rumah kalau di Makassar ini. Dengar-dengaran Kang. Pokoknya begitu. Tidak bisa ditahan dalam rumah sama tidak bisa disuruh masuk rumah. Iya, baru masuk dong. Nyong maksudnya. Ada Om Iwan. Tarikannya ini. Selamat malam, Pak. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sejahtera. Apa kabar Pak Kalapas? Alhamdulillah sehat. Kalau ini saya punya guru juga. Guru apa? Ya, guru olahraga ini. Iwan kok. Tidak, betul ini. Guru olahraga mulut maksudnya. Kita latih terus ini. Bagaimana bisa bergerak terus? Bagaimana Pak? Nyong, aduh. Olahraga foto. Jago foto. Aduh. Iwan. Kau itu jangan ribut, mau dikasih keluar kelas nanti kau. Jangan ribut, orang semua mulai belajar. Kan ada ketua kelasnya. Kelasnya bisa diatur. Silakan Pak Nyong, kali apa? Ada anunya barangkali Pak Nyong punya. Apa itu? Tidak, ini kan judulnya apa? Ini kan Bukan judul, bicara bagus-bagus Iwan. Topiknya apa? Gimana kamu dua? Ya. Saya kan baru bergabung, betul? Iya. Saya mute deh. Ketahan saja mukamu, Iwan. Saya kalau Bu Yanti, aduh. Kasihan betul kita ini. Di mana-mana kita ya, Bu ya. Ada terus kita. Mati. Kalau ini HP ini mau minta ampun dia. Orang dua. Siapa salah kirim foto tadi? Ibu Yanti. Kenapa? Ya, lanjut. Foto apa? Salah kirim foto. Oh, saya belum lihat. Oh, Anif. Oh ya, lupa. Salah grup. Dia kirim foto salah grup. Baru dia bilang gini, biar saja kan tetap ada kamu dua di sini. Gitu. Bagaimana Om Muhlis? Barangkali dia sudah mau memulainya. Ya, sudah boleh mulai. Katanya ada pertanyaan-pertanyaan sebelum kita lanjut, atau kita sambung yang materi kemarin? Katanya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat disampaikan, orang sudah tutup. Saya ikut deh. Oh iya. Saya kemarin, Lis. Ya, siap. Baik. Terima kasih. Tapi kan kita tidak sama kok ini kan.
Saya kemarin kan waktu materi kemarin kan agak sepotong-sepotong saya mengikuti, tetapi saya sudah membaca ada beberapa poin yang sangat terkait dengan posisi saya di institusi saya. Saya kebetulan di Kementerian Hukum dan HAM, jadi banyak tugas-tugas yang berhubungan dengan public speaking itu sendiri. Jadi maksud saya gini, kami di Kemenkumham ini kan melakukan ada semacam kegiatan bimbingan kemandirian dan kepribadian terhadap warga binaan pemasyarakatan. Yang kita ketahui bersama bahwa dari sekian banyak warga binaan itu kan beraneka ragam latar belakang gitu kan. Secara garis besarnya saya gambarkan bahwa di dalam itu ada mantan gubernur, mantan pejabat-pejabat tinggi lah. Dan di dalam juga ada warga binaan yang tingkat pendidikannya boleh dikata ya di bawah rata-rata gitu kan. Yang menjadi pertanyaan saya, Liz, setiap kami melakukan saya kan sering juga membawakan beberapa materi. Hanya yang menjadi kendala saya di situ bisa menyatukan semacam sering apa yang kita ingin sampaikan itu tidak tersampaikan gitu kan maksud saya. Tidak tersampaikan maksud saya karena faktor itu tadi. Mungkin tingkat pendidikan yang berbeda gitu kan. Jadi saya barangkali hanya ingin semacam kiat-kiat, ya kan? Kiat-kiat apa yang bisa saya lakukan. Seperti kita ketahui bahwa kalau saya mau berbicara secara ilmiah hanya berarti di tingkat atas saja. Yang ingin saya inginkan itu bagaimana penyampaian saya itu bisa tersampaikan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Betul. Kira-kira kiat-kiat apa yang bisa saya lakukan? Karena saya terus terang sangat tertarik sekali dengan materi kemarin yang Pak Muli sampaikan, karena banyak hal-hal yang berkaitan dengan tusi saya. Apalagi saya kebetulan di Balai Pemasyarakatan, tugas pokoknya itu ada semacam diversi terhadap anak di bawah umur, terus melakukan bimbingan kepribadian terhadap warga binaan itu sendiri. Hanya saja kan di dalam, seperti saya sampaikan tadi, bahwa narapidana itu kan dari beraneka ragam latar belakang gitu. Jadi itu saja Lis barangkali yang ingin saya. Ini bagus sekali pertanyaannya dan rasanya setiap kita tuh harus dengar tentang ini karena ini menyangkut masalah yang penting sekali tentang understanding the audience, memahami audience, memahami kepada siapa kita bicara. Seringkali orang, ini yang seringkali terjadi ya, kita bicara dulu yang umum. Orang merasa kalau dia bicara, misalnya katakanlah sebagai seorang pendidik, sebagai seorang akademisi, maka dimanapun dia bicara dengan membawa dirinya sebagai seorang akademisi. Dia tidak lihat siapa audiensnya. Yang dia lihat adalah siapa dirinya. Ini yang repot. Sehingga kemanapun dia bicara, maupun dia bicara sama orang yang ibu-ibu, ya kan, dia bicara dengan orang tua, dengan anak-anak, tetap aja dia bawa akademisinya. Tidak bisa, tidak sampai komunikasi seperti itu. Karena yang namanya komunikasi itu kan tujuan komunikasi adalah supaya pesan yang disampaikan oleh si pemberi pesan atau komunikator dimengerti oleh orang yang mendengarkan pesan, dan orang yang mendengarkan pesan bisa melakukan apa yang diinginkan oleh si pemberi pesan. Itu intinya. Jadi komunikasi dikatakan berhasil kalau misalnya saya suruh orang, coba kalian angkat tangan. Orang angkat tangan, berarti berhasil. Karena niatku adalah suruh mereka angkat tangan dan mereka mengerti pesannya dan mereka angkat tangan. Ya kan? Nah, yang sering terjadi adalah kasusnya seperti Komio punya kejadian.
ini makanya penting sekali kita tahu siapa audiens kita. Kalau kita tahu audiens kita itu beragam, berarti kan kita harus pakai bahasa yang dimengerti oleh semua orang. Mulai dari yang ilmunya tinggi, dari gubernur, ya kan, sampai tukang copet yang cuma lulus SD harus mengerti bahasanya. Harus sama. Semua harus mengerti. Nah, bahasa apa seperti itu? Bahasa yang universal itu adalah bahasa motivasi. Bicara tentang hati, bicara tentang diri, bicara tentang kasih sayang, bicara tentang hal-hal yang sifatnya manusiawi, itu bisa dimengerti semua orang. Tapi kalau kita bicara tentang teknis pemerintahan, bahwa negara itu harus begini, politik harus begini, yang mengerti cuma sedikit. Padahal kan pesannya untuk semua orang ini. Ya kan? Pesannya untuk semua orang, mau yang pintar, yang bodoh, yang apa, semua harus mengerti. Nah, kalau kita bicara tentang motivasi diri, bicara tentang sesuatu yang menyentuh hati, itu bisa dimengerti siapa saja. Nah, bahasa inilah yang harus dipakai, karena bahasa itu yang dimengerti oleh semua audiens. Termasuk khotib Jumat, nggak bisa dibicara hal-hal yang teknis gitu. Nggak bisa bicara tentang hal-hal yang dimengerti oleh semua jamaah. Mau yang anak-anak, ya kan, pesannya adalah pesan apa? Pesan yang tentang kehidupan. Tidak perlu pakai bahasa-bahasa yang teknis, karena bahasa teknis tidak semua orang tahu. Yang tahu cuma sedikit, ya kan? Sama seperti misalnya kita mau turun ke rakyat, misalnya kan Ibu HYP sekarang mau turun ke rakyat. Jadi harus berubah-ubah bahasa. Kadang saat bicara dengan anak mahasiswa, pakai istilah-istilah yang mahasiswa mengerti, pakai istilah-istilah yang menunjukkan terminologi-terminologi yang mereka mengerti. Turun ke pasar, pakai bahasa mereka. Pakai bahasa bukit, bahasa kain, bahasa yang mereka mengerti. Tanya harga barang, bagaimana ibu, ya kan sehat anak-anak, gampang cari makan, apa, itu yang dipakai. Tidak bicara tentang hal-hal yang seperti yang kita bicarakan pada saat di kampus. Toh? Nah, ini penting. Jadi yang sulit tadi, yang seperti kasus terjadi itu karena tidak paham audiens. Jadi kalau kita bicara dengan audiens yang beragam, kita pakai bahasa yang dimengerti semua orang. Dari yang paling pintar sampai paling bodoh. Dari yang paling tua sampai yang paling muda. Kira-kira begitu. Iya. Bisa dipahami ya? Terima kasih. Insya Allah bisa dipahami itu. Hal-hal seperti ini. Jadi memang masalah komunikasi ini masalah yang sangat gampang susah. Jadi ada bahasanya begini. Bahasa ini, saya ulang yang kemarin ya. Saya pakai istilah lah supaya kita sedikit bertambah wawasan lah. Ada namanya the share of the field of experience. Kalau kita bicara kepada orang lain, bicarakanlah hal-hal yang kita punya pengalaman yang sama. Kenapa saya gampang bicara dengan teman-teman sekalian? Karena kita pakai bahasa yang sama, bahasa Indonesia. Jadi saya gampang, tidak masalah toh. Tapi kalau saya bicara dengan orang Amerika, agak bermasalah saya. Karena saya harus pakai bahasa Inggris kan. Belum tentu lancar juga bahasa Inggrisku. Jadi kita harus sama. Jadi kalau kita bicara dengan anak-anak, kita pakai bahasa mereka. Bicara dengan ibu-ibu, pakai bahasa mereka. Bicara dengan istri, pakai bahasa mereka. Bicara dengan suami, pakai bahasa mereka. Bukan bahasa kita. Kalau kita pakai bahasa kita, belum tentu cocok. Belum tentu cocok. Ya kan? Kita harus mengerti pada siapa kita berbicara. Sehingga akhirnya kita tidak bicara, akhirnya yang terjadi miskomunikasi. Kalau kita sekedar menyampaikan pesan, apa yang kita mengerti, orang lain belum tentu mengerti. Sedangkan sesuatu yang baik, ini penting nih. Sedangkan sesuatu yang baik, ya kan? Yang kita rasa kita benar, terus kita membategur orang itu salah, tetap kita harus pakai cara yang baik. Padahal kita sudah jelas baik ini. Sudah benar ini kita menyampaikan sesuatu yang kebenaran sifatnya. Tetap untuk menyatakan orang lain salah tidak boleh dengan cara sembarangan, tetap dengan harus cara yang baik. Padahal orang itu sudah jelas salah. Kita bisa saja marah, kau tuh bodoh sekali kau, tidak boleh begitu, harusnya begini. Tidak bisa begitu. Meskipun kita tahu kita benar, tetap kita harus bilang, begini caranya, kayaknya caranya begini lebih bagus. Kalau begitu kayak tidak enak karena begini. Lihat kan? Cara menyampaikannya, bukan pesannya. Pesannya bisa saja hebat, tapi kalau cara penyampaiannya tidak bagus, orang tersinggung. Pesannya bisa saja baik, tapi kalau cara kita menyampaikan tidak baik, orang bisa saja marah. Ini yang terjadi. Ya kan? Dia merasa ini pesanku bagus ini, kau harus dengar. Kalau kau tidak dengar berarti kau salah. Itu salah. Itu yang sering terjadi.
Ya, karena tidak mengerti kepada siapa kita berbicara. Kira-kira begitu. Lis, kakak Ulis mungkin bisa juga dijelaskan tentang bahasa tubuh, karena kan biasanya pesan itu tersampaikan lebih dominan dari bahasa tubuh kita daripada secara verbal. Jadi mungkin bisa dikasih sedikit, mungkin saya tidak ikut minggu lalu, saya tidak tahu bilang sudah diceritakan tentang bahasa tubuh atau belum. Jadi sedikit tambahan mungkin bisa disampaikan lagi sama Om Yong tentang bahasa tubuh. Ya, betul sekali. Kemarin kita sudah sampaikan tentang 73855, namanya 738. Jadi kalau sekedar pesan yang kita sampaikan, kualitas pesan itu hanya punya pengaruh 7%. Sehebat apapun pesan kita, kalau cuma pesannya itu kekuatannya 7%. Pesan itu menjadi kuat kalau kita pakai intonasi. Cara kita bicara itu memberikan kekuatan kepada pesan. Nah, yang paling besar persentasinya itu 55% adalah bahasa tubuh. Sesuatu itu kita bisa lihat ini orang serius atau tidak, bukan dari isi omongannya, tapi cara dia bicara, ekspresi mukanya kita lihat, oh ini orang benar-benar serius ini. Dari cara tatapan mukanya, gerakan tangannya. Jadi seperti yang kita sampaikan kemarin, bahasa tubuh itu adalah bahasa yang disampaikan nonverbal, bukan pakai suara, tapi pakai perilaku. Ya kan, seperti yang kita bilang kemarin. Kita tidak perlu pakai satu kata pun, tidak perlu bicara satu kata pun, orang bisa tersinggung. Cukup pasang palungku di mukanya, dengan muka ekspresi marah, pasti mengamuk orang itu. Tidak perlu pakai satu kata pun. Orang pasti marah, orang pasti tersinggung. Karena kekuatan bahasa tubuh. Kenapa? Karena dia ngerti, ini bahasa ini menunjukkan bahasa orang membaca bakalai. Ya kan? Padahal tidak pakai bahasa apa-apa gitu. Sama seperti ekspresi muka kita. Kalau ekspresi muka kita menunjukkan orang-orang yang seperti tidak suka atau apa kan kelihatan dari wajahnya. Dia tidak perlu menjelaskan dia tidak suka sama kita. Dari mukanya saja kita udah tahu. Ekspresi wajahnya menunjukkan bagaimana sebenarnya respon dia terhadap kita. Kita juga memberikan respon pada orang lain begitu. Tidak perlu kita bilang kita baik sama orang lain. Cukup kasih muka senyum saja yang tulus. Orang udah tahu kita pasti baik. Nah, bahasa tubuh seperti ini jadi sangat penting sebenarnya. Enaknya nanti kalau kita buat prakteknya langsung, bagus sekali ini, melatih bahasa tubuh, sehingga seringkali pesan yang tidak penting, yang biasa-biasa saja, tapi disampaikan dengan bahasa tubuh yang bagus, itu kayak penting sekali. Kayak hebat sekali pesan itu. Kayak hebat sekali pesan itu. Sama seperti begini, saya kan bisa bilang begini, pesan yang biasa-biasa saja, kalau disampaikan dengan bahasa tubuh yang baik, pesan itu menjadi hebat. Saya ulangi ya, coba perhatikan mukaku sama suaraku. Pesan yang biasa-biasa saja, kalau disampaikan dengan bahasa tubuh yang baik, maka dia menjadi istimewa. Saya ulangi sekali lagi. Pesan yang biasa-biasa saja, kalau disampaikan dengan bahasa tubuh yang bagus, maka pesan itu menjadi istimewa. Saya ulangi sekali lagi. Pesan yang biasa-biasa saja, kalau disampaikan dengan bahasa tubuh yang bagus, dia jadi istimewa. Sudah beda kan? Karena menggunakan bahasa tubuh. Kelemahan orang-orang sekarang adalah ketidakmampuannya menggunakan bahasa tubuh. Padahal bahasa tubuh itu punya pengaruh yang sangat kuat terhadap pesan. Kira-kira begitu. Ada yang lain? Nah, jadi sebenarnya tema hari ini kan sebenarnya tema motivasi, tapi memang dari siapa yang cerita kemarin bahwa Om Yong masih ada 5 pertanyaan yang belum dijawab, jadi kita ulang lagi materi yang kemarin. Dan ini masih penting sekali untuk Iwan yang bilang. Gimana, Cing? Iwan yang bilang. Ini kok mute semua dorang, jadi tidak kedengaran suaranya. Coba di-unmute lah, siapa? Pak Soso mungkin ada pertanyaan. Om Soso, coba. Di-unmute, Cing. Udah se-unmute. Hah? Udah se-unmute.
Masih. Oke, kalau ada pertanyaan langsung di ini ya, di unmute. Bisa disampaikan pertanyaannya. Mikrofonnya kasih nyala. Silakan. Om Sosok. Halo. Sok. Lanjut aja dulu, saya masih menyimak. Oh ya, siap. Saya menanggapi pertanyaan ini dari yang kemarin. Soalnya materinya ini sebenarnya materi motivasi, tapi tidak apa-apa. Kita lanjut dulu yang kemarin, biar tuntas. Ini kalau dari bahasa tubuhnya Om Nyong, kayaknya dia belum puas ya dengan jawaban-jawaban. Iya, tahu sekali saya. Makanya kita tunggu pelan-pelan. Sudah. Supaya terpancing. Saya mungkin masih ada, Lis. Ya. Karena kemarin kan saya mungkin mengikuti kemarin itu kan hanya sepintas. Terus ada yang mati lampu Palu itu giliran sekarang. Mati lampu itu. Mati lampu ini. Giliran itu. Stop. Mati wifi itu. Stop ya. Ya, Om Fritz mungkin. Kel, apa? Ada pertanyaan? Belum, sementara lewat dulu biar. Lewat dulu ya. Lewat dulu. Ini bahasa tubuhnya Om Soso ini perlu dipertanyakan. Body language ya. Itu, dia sedang mengamati. Itu bahasa tubuh pengamat. Itu dari mata. Iya, Dia mengamati sambil mengatur strategi. Iya. Yang dia mau tembak ini Iwan dan Anif. Verbal. Ya, bagaimana Pak? Ulis non-verbal. Ya. Non-verbal. Ya, non-verbal. Bahasa tubuh. Dulu saya belajar juga dulu di kampus itu kan. Iya. Komunikasi. Ya, namanya non-verbal kan? Iya, non-verbal. Kalau yang verbal adalah sesuatu yang kita ucapkan. Non-verbal adalah sesuatu yang tidak kita ucapkan. Bahasa yang tidak terungkap secara lisan. Non-verbal, bahasa tubuh. Jadi sebenarnya kita penting sekali bagi setiap orang untuk memahami bahasa tubuh itu. Karena kan kalau kita bicara sama orang, bisa jadi dia bilang, oh dia suka, tapi kelihatan mukanya tidak suka. Gitu. Oh dia mau, tapi dia tidak mau. Dia tertarik, padahal dia sebenarnya nggak tertarik. Itu nggak bisa dibohongi. Bahasa tubuh itu adalah bahasa yang jujur sebenarnya. Kecuali dia aktor yang sangat hebat, ya, yang dia bisa menutupi apa yang ada di kepalanya dengan bahasa tubuh yang berbeda dengan apa yang dia maksud. Itu jarang itu. Memang biasanya jujur bahasa tubuh. Ini siapa ini? Fritz ya? Siapa? Cepel? Iya. Cepel. Iya, betul. Nah, kayak kongko. Jackie Chan. Iya. Oh. Terus? Asma, anakmu kan anak komunikasi, Asma. Ada pertanyaan tidak? Anak komunikasi. Dulu kan pernah ikut-ikut ini. Ya. Sebenarnya belum. Dia lagi di samping lagi pakai masker soalnya. Saya ingat anaknya Asma ini waktu ikut lomba apa ya, Asma ya? Daerah Matu. Duta Batu. Oh, iya, lomba putri batik gitu ya. Jadi saya sempat kasih coaching sedikit bagaimana menghadapi juri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Gimana menjawab pertanyaan-pertanyaan juri supaya jawabannya itu bisa pas lah. Jadi problem-problem komunikasi itu bisa didiskusikan bagi teman-teman yang ya sharing sebenarnya. Cuman kebetulan saya lebih dulu aja belajarnya barangkali atau lebih serius. Jadi sebenarnya teman-teman juga bisa kasih pendapat. Gitu ya. Iya. Iya. Oke. Iwan, berpendapat kok Iwan. Ada Iwan Bakri. Cuma di mute dia. Mute. Karena terlalu banyak bicara. Ada lain di mute.
Dia mute. Dia tidak banyak makan. Halo Asma, tidak Pipalu, kalau nanya pagi. Ya, dah di sini datang corona. Sama. Oh ya, sama yang kemarin, dengar nggak kemarin yang masalah konten, bagaimana caranya supaya kita bicara dengan konten itu yang kuat, pesan itu kuat gitu. Pesan kuat itu artinya pesan yang mampu meyakinkan orang lain. Ilmu meyakinkan orang lain ini itu ada ilmunya sendiri untuk meyakinkan orang lain. Tidak bisa kita ada orang yang merasa, oh saya ini kan orang hebat, saya ini pejabat, saya ini, orang itu, yang kalau saya bicara pasti orang yakin. Itu tidak bisa begitu. Ada rumusan-rumusannya untuk bisa meyakinkan orang lain terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi bahasa komunikasi itu ada 3. Ini enggak. Pertama tuh inform. Artinya kita menginformasikan sesuatu. Sekedar menyampaikan pesan lah. Ini caranya begini, ini caranya begini. Kalau ini untuk ini untuk itu. Itu sekedar tuh inform, menyampaikan sesuatu. Itu yang tidak terlalu sulit sebenarnya. Mudah mempelajarinya. Yang paling sulit dalam komunikasi itu adalah to persuade. Merayu orang lain, mempersuasi orang lain untuk ikut maunya kita. Atau supaya kita bisa direct dia sesuai keinginan kita. Bisa jadi orang yang dia tidak suka, tapi kita rayu dia supaya suka sesuatu. Kan perlu kemampuan untuk meyakinkan. Kemampuan meyakinkan ini ada teknik-teknik tertentu, baik secara teknis maupun juga non-teknis. Ya kan? Contohnya kita akan meyakinkan orang lain untuk membeli produk lah. Atau untuk memilih kita lah ya. Apakah kita pantas dipilih? Jadi memang harus ada unsur-unsur yang harus kita lewati, kita lakukan. Ya, Mel, tunggu, ada ini. Mana? Ini. Ini ada sesinya. Kalau mau nanti kita bikin sesinya. Saya sudah siapkan materinya. Materinya ini sebenarnya untuk dijual pada saat sesi training di luar. Judulnya How to Influence Other. Bagaimana meyakinkan orang lain. Jadi nanti kita buat sesinya khusus. Saya bisa siapkan sesinya kalau kita mau. How to Influence Other. Tapi paling tidak intinya adalah untuk meyakinkan orang lain itu kita perlu tahu dulu siapa yang mau kita yakinkan. Kita harus tahu dulu siapa dia. Begitu kita tahu siapa dia, mudah kita meyakinkan orang lain. Seperti yang saya kasih contoh kemarin kan. Kalau kita tahu bahwa dia orang, contoh kemarin kan, dia suka kucing. Saya udah cerita ya. Dia suka kucing, kita cerita aja tentang kucing. Begitu dia merasa sudah dekat sama kita, sama hobinya, sama kesenangannya, sangat mudah untuk mempengaruhi orang itu. Kita tahu audiens kita. Oh, audiens kita ini suka ini. Kita bicara tentang itu. Kita bicara tentang apa yang menjadi motivasi dia akan lebih mudah daripada kita bicara dengan sekedar membawa pesan yang hebat, tapi kita tidak dekati dulu orangnya. Jadi sentuh dulu hatinya. Kalau kita sudah dapat hatinya, maka kita mudah untuk membawa orang itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau orang sudah benci sama kita, susah. Mau dirayu bagaimanapun, mereka akan susah kita pengaruhi. Jadi sebenarnya ada kata kuncinya, mempengaruhi. Kata mempengaruhi itu ada kata mempengaruhi. Ada kata ruh, jiwa. Jadi kita harus pahami jiwa orang lain untuk kita bisa mengerti. Makanya orang-orang paling hebat di dunia ini bukan orang yang paling pintar sebenarnya. Bukan orang yang paling jago. Tapi orang yang paling bisa mempengaruhi, menyentuh jiwa orang lain. Itu orang paling hebat. Kalau dia tidak bisa menyentuh jiwa orang lain, dengan cara apa dia menyentuh jiwa orang lain? Dengan bicaranya. Kemampuan bicara ini harus dilatih. Tapi jago bicara saja tidak cukup. Kualitas dirinya menentukan apa yang keluar dari mulutnya. Kalau kualitas dirinya sendiri sudah bukan orang yang punya karakter yang baik, pasti yang keluar dari lisannya juga kata-kata yang nggak bagus. Kalau dia orangnya baik, tulus, ramah, jujur, baiklah. Pasti yang keluar dari bicaranya baik. Tapi kalau dia
karakternya tidak bagus, kalaupun ada yang keluar baik, orang-orang akhirnya tahu ujung-ujungnya, oh dia cuma pura-pura baik. Akan ketahuan akhirnya. Meskipun yang keluar dari mulutnya itu kata-kata yang baik sekali, manis sekali, tapi nanti orang akan tahu, oh ternyata dia cuma segitu aja. Cuma di mulutnya saja, kualitas dirinya tidak begitu. Jadi, jadilah kita manusia yang menguasai dua panggung. Kalau saya bilang di bukuku itu, jadilah kita manusia yang menguasai dua panggung. Panggung pertama adalah panggung kehidupan. Yang kedua adalah panggung tempat kita bicara, podium saat kita bicara. Jangan sampai kita hebat di podium, ya kan? Tapi dalam panggung kehidupan yang nyata, kita bukan siapa-siapa. Orang tahu ini pembohong. Tapi di atas podium kayak hebat sekali bicaranya. Tapi dalam panggung kehidupan sehari-hari orang tahu, dia ini kan orangnya kualitasnya kita tahu ini. Tidak jujur orang ini. Tapi bicara di atas kayak dia yang paling jujur, dia yang paling hebat. Berarti kan tidak sesuai kan antara si dia yang di panggung podium sama dia yang di panggung kehidupan. Jadi persoalannya dua. Bicara hebat itu dua aja. Satu, dia punya karakter yang bagus, dan kedua dia punya capability yang bagus. Karakter yang bagus saja tidak cukup. Capability yang bagus saja tidak cukup, harus dua-duanya. Karena baik saja tidak cukup. Kalau kita baik saja tapi tidak pintar, kita ditipu orang terus. Karena baiknya kita ditipu orang terus, tapi tidak pintar kan, makanya perlu pengetahuan supaya kita tidak ditipu. Tapi pintar saja tidak baik, orang itu yang suka menipu orang lain. Orang itu yang suka merusak. Kenapa? Dia pintar memang, tapi tidak baik. Karakternya buruk. Orang-orang seperti inilah yang merusak dunia. Orang-orang pintar, tapi tidak punya karakter yang bagus. Nah, kita harus punya dua-duanya. Karakter bagus, capability bagus. Makanya dulu IBM, perusahaan IBM, dia punya tagline. Namanya character first, capability the second. Jadi karakter itu nomor satu, kapabilitas nomor dua. Kalau cuma kapabilitas, banyak orang pintar di dunia ini. Kalau untuk cari perusahaan, cari orang pintar, banyak sekali. Ada jutaan orang pintar. Tapi orang baik, orang jujur, orang punya integritas itu sedikit. Kayak zaman sekarang para CEO itu udah tahu. Kalau cari orang, carilah orang-orang yang karakternya baik. Juga kapabilitasnya baik. Kira-kira begitu. Tanggapan, pertanyaan, atau pertanyaan? Silahkan. Moderator, Acing. Lanjut. Jangan dulu screenshot. Om Wayne, ditunggu Om Wayne. Gimana? Malam semuanya. Malam. Malam Wayne, malam Ipak, semua, di Asma, semua, Soso. Malam. Om Anif, Om Iwan, Om Nyong, Om Cepel, Om Soso semuanya, Erna, Asma. Yo. Om Mus. Yuk lanjut. Ada Om Irwan. Om Mus kemarin banyak pertanyaan. Mungkin hari ini masih ada pertanyaan yang ketinggalan yang kemarin. Ke-mute dia nih. Ada atau udah jelas sekali nih berarti tidak ada pertanyaan karena sudah jelas, karena tidak jelas. Bukan. Belum maksudnya. Belum. Belum panas. Belum panas ya. Karena saya tidak pakai materi yang kemarin, tidak pakai sudah. Karena saya pikir hari ini kan kita masuk materi motivasi. Jadi ada tidak connect dari yang kemarin, saya nonton di YouTube kan. Dan yang sekarang. Kalau kemarin saya lihat kan ada dasar-dasar public speaking. Betul. Terus sekarang tiba-tiba berubah jadi motivasi. Karena memang nggak lanjut. Ini nggak jadi lanjut baru. Ini masih menanggapi pertanyaan Om Nyong tadi ini. Harusnya begini, lanjut dulu ke feedback. Apa itu feedback? Komunikasi kan, terjadinya komunikasi dua arah. Oh iya, bagus sekali. Om Soso lah, apa pertanyaannya nih? Si war, seperti yang
antum bilang tadi kan, orang ada yang baik, baik tapi belum tentu. Pintar, baik di panggung. Baik di panggung, kan ada 2 panggung. Tapi tidak baik orang begitu kan. Tapi kembali ke Apple, dia punya Steve Jobs, kreatif, dan dia berhasil membangun perusahaan itu dengan image yang ini saya bilang yang sangat inovatif. Ya. Tapi setelah dia meninggal, itu Apple berubah menjadi sangat teknis. Dia seperti Samsung aja gitu. Ya. Bahasanya berubah. Seperti antum bilang tadi, orang pintar dan orang yang kreatif, kan? Ya. Begitu. Dan karena kepintarannya berkurang, sehingga dia tidak kreatif, atau memang orang pintar aja yang buat teknis gitu. Iya. Kalau bicara Apple ini memang beda. Kalau saya lihat memang Steve Jobs itu dia seorang inovatif sejati. Dia seniman juga, itu bukan sekedar ini. Beda mungkin dengan CEO Apple yang sekarang ini. Kalau dia memang orang yang jelas bahwa filosofi Apple itu adalah sesuatu yang sangat bukan sekedar produk barang, tapi dia sebenarnya image. Makanya sekarang orang bangga sekali kalau buka laptop di bandara misalnya yang ada logo Apple-nya, kan beda itu karena dia filosofi. Brand image. Iya, brand image-nya kuat karena dia membuat Apple itu dengan filosofi yang kuat. Jadi kalau bicara why-nya kuat. Kekuatan why ini panjang lah kalau dijelasin tentang why ini. Please, harus lanjut dulu ke 5W1H itu, 4W1H kan? Harusnya lanjut situ dulu. Iya, berarti topiknya topik. Kalau saya bergantung pertanyaan ini, bergantung pertanyaan. Kalau yang kemarin sudah jalan soalnya. Ya, yang bikin ini mungkin harusnya kembali ke topik dulu ya. Kemudian. Who, how, asdamba, apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, kan? Dulu. Supaya ini jambung semua kita ngomong ini, kan? Iya. Bagaimana? Saya ikut aja, karena saya hari ini menanggapi pertanyaan sebenarnya. Kalau saya pikir ya lanjut aja yang sekarang ini, kan? 50. Ini materinya beda sebenarnya yang saya sampaikan hari ini. Iya. Pertanyaan hari ini. Jadi hari masih yang kemarin ini. Masih yang kemarin ini. Masih yang kemarin. Dah. Berarti kita perlu buat sesi lagi, Cing. Untuk yang sesi hari ini. Iya. Bukan kita adakan ini. Sesi yang sekarang akhirnya lanjut yang kemarin. Yang kemarin. Part 2 lah. Part 2. Cara itu dasar. Dasar kita berbicara di sini. Dasar itu kan. Untuk paham. Saya lihat kemarin Acing punya postingan yang masalah apa? Komunikator, isi pernyataan kan? Apa yang disampaikan, apa yang kemudian kan? Materimu yang kemarin tulis. Lanjutin dulu. Tapi bagaimana? Yang lain bagaimana? Mungkin karena saya nggak ikutan Om Ulis, selamat malam. Mungkin karena aku nggak ikutan yang sesi yang kemarin. Kalau bisa summary-nya coba dibuka dulu, maksudnya. Saya lagi buka ini. Bagus. Disampaikan supaya paling nggak bisa nyambung lagi ke teman-teman yang lain juga. Artinya summary daripada mungkin pembahasan yang lalu. Tapi kalau tema sekarang kan bicaranya tentang yang tadi ditulis Om Acing, tapi kalau tema yang kemarin, yang minggu lalu mungkin karena saya juga nggak ikut, jadi saya belum bisa komen juga. Mungkin Om Soso juga kalau ikut yang minggu lalu ikut saya. Mungkin karena mungkin belum ini, jadi mungkin
Om Ulis mungkin jabarin deh summary-nya dulu. Ya, saya buka ya. Oke. Hari ini sebenarnya motivasi. Oh, motivasi. Yes. Sebenarnya motivasi. Ya aja. Tapi kita enggak apa-apa. Pada apa-apa. Apa ya? Ya. Nah, ini yang kemarin. Kalau kita mau ulangi, sebenarnya kita perlu tahu juga kita ingin jadi pembicara seperti apa. Nah, itu pertanyaan. Yes. Tahu. Nah, nyambung ke pertanyaan Om Nyong. Ya kan? Jadi apakah kita ingin menjadi pembicara yang mampu meyakinkan orang lain, ingin menjadi pembicara yang karismatik, ingin menjadi pembicara yang terdengar kelihatan intelek, macam-macam. Yes. Betul, setuju. Maupun meyakinkan orang lain, inspiratif, macam-macam. Jadi harus jelas gitu loh. Kalau misalnya orang-orang yang di kampus, biasanya dia ingin menjadi pembicara yang kelihatan intelek, ya kan? Sesuai dengan pengetahuannya. Ini 3 unsur utama yang kemarin. Dalam public speaking itu ada apa yang kita katakan, bagaimana mengatakannya, dan kepada siapa mengatakannya. Ini dia, apa yang kita katakan. Jadi apa yang kita katakan ini, saya ulangi lagi ya. Nggak apa-apa ini? Apa-apa. Ya, yang sudah minggu kemarin dengar, diulang ya. Setuju. Lanjut, Bro. Itu menjadi penting. Apa yang kita katakan itu menunjukkan kualitas diri kita. Orang-orang hebat, orang-orang baik, pasti apa yang dia katakan adalah hal-hal yang baik, yang berguna untuk orang, yang bermanfaat. Tidak mungkin keluar dari ucapannya itu kata-kata yang menyakiti orang lain atau kata-kata yang tidak ada gunanya. Kalau orang-orang berkualitas. Jadi kalau kita pengen tahu, kalau misalnya ada 5 orang berdiri di depan kita, kita tidak kenal semua 5 orang itu, kita tidak kenal dia. Tapi kita pengen tahu kualitasnya 5 orang ini. Siapa yang paling bagus di antara mereka? Suruh aja bicara. Suruh aja bicara. 1 orang 10 menit. Langsung ketahuan siapa ini orang yang berkualitas, siapa yang tidak. Dari apa yang dia bicarakan dan cara dia bicara. Langsung ketahuan. Oh, di cara bicaranya kelihatan, oh ini sombong orang ini. Oh, ini orang minder. Oh, ini orang percaya diri. Oh, ini orang baik. Orang ilmunya tinggi. Ketahuan. Dari apa? Dari bicaranya. Dari apa yang dikatakan. Jadi makanya penting apa yang dikatakan itu menunjukkan kualitas kita. Jadi hati-hati kita bicara. Karena begitu apa yang kita katakan itu didengar orang, orang akan langsung nilai kita. Oh, orangnya pintar. Oh, ini orang ini baik. Orang ini jujur. Yang kedua, bagaimana mengatakannya. Bagaimana mengatakannya ini sangat teknis. Makanya kemarin kita belajar tentang intonasi, kecepatan, variasi, nada, semuanya termasuk bahasa tubuh. Itu teknis sekali. Tapi penting. Karena orang itu mudah dipengaruhi dengan intonasi. Intonasi itu, dia itu menyentuh hati. Menyentuh hati. Jadi kalau kita kuasai teknik intonasi, kita ingin menyentuh hati orang yang kita ajak bicara, kita harus pakai intonasi. Pakai intonasi. Anak-anakku sekalian, kita bicara dengan kita punya anak ini. Kakak, jangan gitu kak. Kalau kakak mau jadi orang yang baik, kakak itu harus suka menolong orang. Kakak nggak boleh bicara kasar sama orang tua. Jadi kita harus pakai intonasi yang baik. Tidak bisa kita bilang, kakak mau baik gak? Harus gitu. Jangan bicara begitu sama orang tua. Bicara harus bagus. Bicara harus sopan. Anak gak tahu diri. Gak bisa. Kita mau dia baik, tapi kita bicara dengan cara yang tidak baik. Jadi bagaimana cara mengatakannya itu penting. Karena cara mengatakannya itu membuat orang nanti mau percaya atau tidak sama kita. Kita tidak mungkin bilang apa itu seperti contoh kemarin sayang sama orang dengan cara yang kasar. Kita harus bilang sayang, iya abang, kakak, ya kan. Gitu. Cara kita menyampaikan itu, bagaimana mengatakan itu, tekniknya harus dikuasai. Harus dikuasai dan dilatih berulang-ulang. Jadi kita harus, jadi begini, kalau di dunia motivasi, kita pasti sering dengar kan, ada zona nyaman. Zona nyaman itu apa? Yang kita sering tahu. Zona yang enak, yang kita susah keluar dari situ, karena kita sudah nyaman di situ. Jadi dalam dunia motivasi juga begitu.
ada zona nyaman. Dalam komunikasi juga ada zona nyaman. Kalau kita ingin menjadi komunikator yang baik, yang hebat, yang handal, harus keluar dari zona nyaman kita. Misalnya cara bicara kita seperti A misalnya. Terus kita bilang, kau kalau bicara jangan A, harus bisa B, C, D, dan oh nggak, tidak bisa, saya ini A. Kalau saya bicara B, C, D itu bukan saya lagi. Nah, tidak bisa, kita harus keluar, tidak bisa keras kita di situ. Bisa kita kasih tahu, cara bicaramu itu kayaknya terlalu kurang pede, harus lebih pede. Oh, ini saya sudah pede ini. Nggak mau, harus berani keluar dari situ. Harus berani keluar dari zona nyaman, cara kita bicara. Cara bicaraku dulu tidak begini. Teman-teman tahu kan, apalagi yang dari SD, itu macam cepel, apa yang sosok aja kita satu SD, beda kelas aja. Oke, salah. Tapi begitu mulai belajar bicara, tekniknya harus dirubah. Pendekatannya harus dirubah. Sehingga orang yang kita ajak bicara itu yakin. Ada pernah pengalaman ya, ini sekedar sharing aja, supaya kita sama-sama belajar. Saya ini kan sudah mengajar ribuan orang sudah saya ajarkan, selama hampir 20 tahun saya mengajarkan komunikasi. Tantangan paling besar saya itu bulan November tahun 2019. Jadi meskipun sudah bicara di depan menteri, depan pejabat, depan kiai, ustadz, mahasiswa, profesor, itu biasa-biasa saja menurut saya. Tidak terlalu istimewa, tidak terlalu besar tantangannya. Tantangan terbesar itu bulan November tahun 2019. Saya diminta untuk mengisi materi tentang komunikasi di perusahaan namanya Medland Tbk, perusahaan properti, salah satu perusahaan properti terbesar ya, Medland itu. Dia punya banyak anak perusahaan, termasuk hotel, mall dan sebagainya. Tantangan terbesar apa ya? Kenapa saya bilang ini tantangan terbesar? Karena pesertanya itu cuma 17 orang. Biasanya kan ratusan orang. Hari itu pesertanya cuma 17 orang. Cuma 17 orang itu semuanya adalah GM. Bukan manajer ya, semuanya GM. Nanti bayangkan GM Hotel Horizon, GM Metropolitan Mall, GM tempat tinggalnya Hussein Lembo atau apa? Medland apa? Itu pokoknya perusahaan properti, apartemen, jadi semua GM. Itu bayangkan. GM itu adalah orang yang punya jam terbang tinggi, pendidikannya tinggi, pengetahuannya tinggi, wawasannya luas. Jadi pasti dia bisa mengukur kualitas pembicara yang menjadi pengisi acara. Iya kan? Mereka bukan orang sembarangan. Kalau manajer aja hebat, apalagi GM. Ini tantangan, saya bilang. Ini tantangan buat saya. Bagaimana saya menghadapi para GM. Ya kan? Karena mereka punya penilaian yang standarnya lebih tinggi dari pegawai-pegawai biasa, dari manajer biasa. Mereka yang sudah biasa dengan pembicara-pembicara kelas dunia, kelas internasional. Mereka ikut training internasional. Tiba-tiba seorang Mukhlis Anwar, anak Palu, anak Tatura, diundang untuk mengisi di sana, ya kan? 2 hari, bayangkan. Saya harus bicara selama 2 hari, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kemudian besok jam 8 pagi lagi sampai jam 5 sore. Berapa jam itu? Bicara dengan 17 orang GM. Saya sampaikanlah tentang pemahamanku dan pengalaman tentang komunikasi. Sempat ini juga, tegang juga apa pendapat orang ini kan. Karena mereka bukan orang sembarangan. Hari pertama, itu di pertengahan acara, makasih, di pertengahan acara, salah satu GM pamit. Jadi saya isi dari jam 8 pagi, jam 3 sore ada satu GM pamit. Dia WA saya, dia japri saya. Dia bilang, Assalamualaikum Bang Mukhlis, saya mohon maaf karena ada rapat penting. Dia ini ketua Sekjen Real Estate Indonesia. Waktu itu, waktu dia ikut acara itu, dia masih Sekjen DKI Jakarta. Hari ini dia sudah jadi Sekjen Pusat Indonesia. Waktu itu
dia pamit sama saya waktu itu, dia, Bang Muklis, saya mohon pamit karena saya ada keperluan. Tapi saya sangat berterima kasih kepada Bang Muklis, kata dia di WA-nya itu. Saya berterima kasih karena saya yang saat pertama kali masuk ke acara training ini, dan saya yang keluar saat ini izin, adalah saya yang berbeda. Saya merasa banyak sekali pencerahan yang diberikan oleh Bang Muklis, dan saya berterima kasih sekali untuk itu. Dalam hati, ya Allah. Ini orang yang paling disegani di antara semua GM itu, ini yang paling disegani nih, yang keluar ini. Dia GM-nya Metropolitan Mall di Bekasi. Dia pamit dan dia bilang begitu, itu gembira kita. Berarti bahwa seorang GM dengan kualitas internasional itu dia tahu bahwa apa yang disampaikan, apa yang saya sampaikan maksudnya, itu sesuatu yang kelasnya dia gitu loh. Kelasnya GM ini untuk mendengarkan materi ini. Dan yang terakhir, saya minta ini juga apa? Form isian kan, pasti ada form isian dari IO itu. Saya bilang, Pak, saya minta form isian yang diisi oleh peserta tadi. Saya dapat form isian, ya kan? Penilaian mereka tentang materi dan pembawa materi. Kan saya satu-satunya narasumber waktu itu. Penilaian mereka tentang materinya bagaimana dan bagaimana kualitas pembicaranya. Di situ ada pilihan. Apa ya? Enough, good, very good, excellent. Cukup, bagus, bagus sekali, excellent, luar biasa. Pilihannya itu. Dan alhamdulillah di form itu yang saya terima itu 90% isinya excellent. Tidak ada yang very good. Padahal very good itu udah hebat sekali ya. Isinya excellent, luar biasa. Nah, ini maksudnya bukan untuk takabur, tapi maksudnya bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang bernilai. Sekelas GM merasa bahwa ini sesuatu yang pantas mereka dengarkan. Nah, itu yang ingin saya maksud. Jadi tentang bagaimana kita mengatakan sesuatu, bagaimana meyakinkan orang itu, tentu saja tidak mudah. Nah, tentu saja belajar. Dan saya yakin berarti, alhamdulillah, sesuatu yang dipelajari bertahun-tahun itu pantas. Dan kalau diukur oleh orang-orang sekelas GM tadi, pantas mereka dengarkan. Nah, ini yang saya maksud, bahwa kemampuan untuk meyakinkan orang yang kelasnya di atas itu sulit. Karena mereka mengukur dengan perbandingan dengan motivator lain. Pasti dibandingkan. Oh, Pak Muklis ini dibandingkan dengan si ini, di sini, di sini, di sini. Yang mereka bandingkan pasti dengan kelasnya, kelas GM. Nah, itu penting. Makanya saya bilang, bagaimana mengatakannya yang nomor 2 ini, itu menjadi penting. Karena cara kita mengatakan sesuatu menunjukkan siapa kita. Kelas kita. Om Jong sekarang bekerja, ya kan, berusaha untuk menjadi wakil pemerintah untuk meyakinkan orang-orang di kantornya, maka kualitas dirinya sangat ditentukan oleh kualitas bicaranya. Bukan cuma sekedar pengetahuan, tapi pengalaman. Jadi bicara itu bukan sekedar knowledge, tapi juga wisdom. Bukan sekedar pengetahuan, tapi kebijaksanaan. Orang hebat itu mampu memadukan antara knowledge dan wisdom. Bicaranya bukan saja membuat orang tahu, tapi membuat orang itu terinspirasi. Nah, kalau cuma sekedar membuat orang tahu, baca saja, sampaikan aja, Ibu caranya begini-begini. Ibu cara membuat nasi goreng itu begini-begini-begini. Itu cara, knowledge aja. Tapi kalau wisdom, Ibu, kalau kita membuat nasi goreng yang bagus, ya kan, membuat makanan yang enak, maka orang yang kita beri makan itu akan menjadi sehat. Jadi buatlah makanan itu yang bagus. Kenapa? Karena semakin kita membuat makanan yang baik, berarti kita memberikan kualitas diri kita kepada orang. Berarti, wah, hebat ini, bukan sekedar belajar bikin nasi goreng, tapi mentornya juga mengajarkan kita bagaimana kita menghargai orang yang kita beri makan. Beda itu beda sekali. Beda sekali. Jadi yang kita pelajari dalam komunikasi itu 2. Sekali lagi saya ingatkan, bukan saja knowledge, tapi wisdom. Bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi juga kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu lahir dari pengalaman. Makanya lahir dari sesuatu yang kita perjuangkan. Bukan sesuatu yang bisa dibaca. Kalau knowledge itu kan sesuatu yang bisa kita baca, kita dengar dari orang lain, kita catat, kita omongkan lagi kan. Kita baca di buku, kita sampaikan lagi. Tapi wisdom, sesuatu yang kita alami. Makin banyak pengalaman hidup kita,
Makin sering kita merenung, kontemplasi, Allah begini hidup ini, maka kualitas bicara kita akan lebih bijaksana. Jadi bukan hanya jelas, tapi juga bijaksana. Om Wei ini kan sekarang lagi berusaha untuk menjadi seorang motivator. Iya kan? Kelihatan. Berarti harus belajar benar tentang kebijaksanaan itu. Saya yakin benar tipe-tipe Om Wei ini adalah orang-orang yang suatu saat akan menjadi motivator yang hebat. Kelihatan kualitasnya. Begitu dia bicaranya itu menunjukkan respect gitu pada orang lain. Kata-katanya itu membuat orang lain senang. Itu udah bakat gitu. Bakat motivator. Sebentar lagi Om Wen jadi gitu. Ya kan? Supaya saya di Jakarta, ente di Sulawesi Tengah. Sama-sama gitu. Siap. Terus kemudian belajar nih. Siapa mengatakannya? Ini yang ditanyakan Om Soso tadi. Oh, juga sama Om Nyong tadi tentang kepada siapa kita mengatakan. Jadi kita harus tahu betul siapa yang kita ajak bicara ini. Sehingga kita bisa siapkan kata-kata, pesan seperti apa yang kita akan sampaikan kepada siapa yang kita ajak bicara. Siapa yang ada kita ajak bicara ini kan beda. Ada di sini. Di sini. Tunggu di sini tadi kemarin. Kepada siapa kita mengatakannya? Setiap orang beda. Baik dia secara gender, pada laki-laki beda, sama perempuan beda cara bicaranya. Kalau laki-laki mungkin masih bisa kan, to the point aja. Kalau sama perempuan kan mesti hati-hati, mesti lembut, mesti apa, beda. Sudah beda itu. Education beda, beda cara kita bicara. Ya kan? Religion beda, beda cara kita bicara. Social class beda, beda cara kita bicara. Kita bicara dengan social class yang tinggi, kita bisa agak sombong sedikit bicara dengan tingkat intelektual. Tapi bicara dengan orang sosial kelasnya yang rendah, jangan kita bicara dengan modal intelektual kayak begitu. Nanti orang bilang kita sombong. Bicara aja dengan bahasa mereka. Tidak usah takut bicara dengan bahasa yang sederhana. Tidak usah takut dianggap bodoh. Jangan. Tapi pesannya sampai kepada audiensnya yang memang sosial kelasnya sama. Iya. Om Muhlis. Yes. Bagaimana kalau seperti tadi yang Om Nyong bilang itu kan, dia berhadapan dengan audiens yang dari yang kayak mulai dari yang yang tinggi, sangat berbeda sangat berbeda latar belakangnya kan. Itu bagaimana kita bagaimana bahasa seperti apa yang bisa kita sampaikan. Kalau umpama kita bicara audiens itu ada yang tukang beca dan ada yang mulai dari level tukang beca sampai level pejabat di situ. Sedangkan ada pesan yang harus kita sampaikan. Mungkin ada semacam tip dan trik atau apa yang ada yang jadi shortcut. Seperti yang saya bilang pesan itu sampai. Ya. Jadi kalau kita bicara dengan audiens dengan level yang terlalu variasi, maka bicaralah dengan bahasa yang universal, yang dipahami oleh semua orang. Bahasa universal itu seperti apa? Bicaralah tentang sesuatu yang sifatnya motivasi. Misalnya kita bicara tentang kejujuran. Arti kejujuran, arti tanggung jawab. Kalau bicara tentang kejujuran, maka semua orang pasti cocok kan? Mau anak muda, masyarakat, kita harus jujur. Atau kita bicara tentang integritas, kita harus menjadi orang yang baik. Itu kan bahasa yang bisa diterima semua orang. Siapapun pasti terima tentang itu. Ya kan? Kita bicara tentang rasa syukur. Jadilah orang yang selalu bersyukur. Jadilah orang yang selalu bersabar. Itu penting. Pasti semua orang bisa menerima itu. Mau siapapun dia. Karena bahasa ini bahasa yang sangat universal. Tapi kalau kita bicara tentang misalnya ya, tentang pemerintahan yang adil dan bijaksana, ya nggak semua orang tahu. Apa ini? Saya tidak mau tahu. Tapi kalau kita bicara tentang sesuatu yang dialami, jadi manusia itu dua. Jadi manusia itu ada begini, ini sedikit wawasan. We have the same experience as human. Kita punya pengalaman yang sama sebagai manusia. Pasti kita punya pengalaman yang sama sebagai manusia. We have the same experience as human.
saya punya perasaan. Ya kan? Kak Ipak pasti juga punya perasaan. Ya kan? Om Wayne pasti punya perasaan. Ya kan? Om Sosok punya perasaan. Kita semua punya perasaan. Berarti kalau kita bicara tentang sesuatu yang sifatnya perasaan, maka semua orang pasti bisa terima. We have the same experience as human. Tapi yang kedua adalah we have different thinking and feeling. Kita punya perbedaan cara berpikir dan cara merasa. Karena kita hidup di dunia yang beda-beda. Pengalaman hidup kita beda-beda. Pengalaman kita orang yang tinggal di Palu beda, di Jogja beda, di Amerika beda, di Cina sana beda, beda-beda. Pengalaman hidup kita, keluarga kita, latar belakang ini beda. Jadi kalau kita bicara tentang perbedaan itu susah. Jadi bicaralah kita tentang sesuatu yang sama bagi setiap manusia. Kira-kira itu, Bu Yanti, bisa dipahami ya? Jadi bahasa itu pasti bisa diterima oleh siapapun. Kalau kita bicara tentang sesuatu yang sama. The same experience as human. Bahwa setiap orang itu punya rasa. Punya pengalaman hidup. Sama-sama kita punya jantung. Sama-sama kita punya mata. Iya kan? Cuma persoalan apa yang dilihat oleh mata beda. Karena kita tinggal di tempat yang beda. Kita bicara tentang kejujuran, kasih sayang. Pasti semua manusia sama. Apapun levelnya. Nah, kira-kira gitu Bu Yanti. Oke, makasih. Tipsnya sebegitu. Ya, makasih. Sama-sama. Ibu Detik gimana Ibu Detik? Ibu Letkol? Letkol Ayu? Apa kabar? Alhamdulillah. Minal aidin wal faizin. Baik. Monitor nih. Makasih. Iya. Bandung aman, Bandung? Oke, kita tunggu komen dari Om Mus. Om Mus. Sorry ya. Ya, sip. Halo. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sorry baru gabung Om Mulis. Ya, siap. Terima kasih. Saya ikut di ujung ini. Saya kira banyak ya pengalaman inspiring yang luar biasa dari Komio ini yang bisa di-share ke kita. Terkait dengan ini saya kan ini soal orang Palu ini yang berbeda karakternya dengan yang dari Jawa, dari tempat yang lain. Saya kira pengalamanmu cukup banyak tentang ini. Nah, tadi kan soal bicara tentang cara kita menyampaikan sesuatu agar bisa nyampe terkait dengan tone, intonasi, dan karakter kita menyampaikan ini bisa berbeda setiap orang. Nah, kemudian bahasa tubuh. Seringkali orang memahami atau lawan bicara kita memahami atau mungkin karena berbeda sifat maupun kita punya asal daerah, ini seringkali kalau orang Jawa melihat kalau kita lagi bicara orang Sulawesi seperti orang bilang mau bakalae. Apalagi kalau Iwan, apalagi kalau Pak Iwan ini Iwan Bakri ketemu sama Soso. Nah, ini bisa. Kalau orang lihat padahal orang bercerita biasa. Kalau orang menanggapi ini seperti bakalae orang bercerita. Ya. Mungkin kita juga begitu. Pengalamannya Pak Mulis, Acing, mungkin Erna ya di tempat yang berbeda. Kadang-kadang kita, nah ini seringkali ketika sudah asik bercerita, seringkali kita keluar aslinya orang bilangnya seperti itu. Nah ini yang kadang-kala kontrolnya ini yang susah, agak susah. Padahal kita ingin juga bahwa itu pertama, bagaimana mengontrol itu. Karena situasi dan kondisi itu bisa berbeda yang kita hadapi. Kadang-kala itu. Nah, saya lihat ini kontrol yang baik ini seringkali kalau saya lihat saya ikut ya, yang Om Mulis ini sepertinya punya pengalaman untuk mengontrol situasi itu.
ketika kan tetap saya lihat tone-nya pemulis ini tetap masih di bawah bahasanya orang Palu, kelihatan sedikit. Ya. Saya ciri khas itu tetap nggak bisa hilang. Betul. Cuman kadang-kala ketika di tempat yang berbeda dengan ribuan pertemuan yang sudah dilakukan, saya kira seringkali bisa mengatur itu. Ya, saya walaupun saya sudah berkali-kali juga berada di panggung untuk melakukan hal yang sama karena profesi saya, tapi seringkali itu saya bisa kehilangan situasi untuk mengelola audiens itu, mengelola situasi. Itu pertama. Ya, saya kira itu. Kemudian apalagi ya? Penggunaan storytelling, penggunaan analogi, dan jokes itu penting sekali di dalam kita. Nah, itu pada saat mana kita mengisi itu, situasi itu. Karena posisinya kan ketika menghadapi, ketika kita membawakan materi atau lagi presentasi, dalam posisi bagaimana cara mengisipkan itu, dalam situasi seperti apa kita melihat audiens untuk harus memasukkan pengalaman, analogi, dan jokes itu. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Mus. Jadi masalah kontrol ini memang menyesuaikan. Saya bicara begini karena saya menyesuaikan audiensnya adalah sahabat-sahabat saya kan dari Palu. Mau tidak mau bahasa Palu itu harus dipakai karena untuk supaya mendekatkan. Karena kalau pakai bahasa-bahasa yang biasa saya pakai di panggung nanti mau sekali, mentang-mentang. Ada, pasti ada begitu. Meskipun kita sudah tahu sama tahu, tapi tetap ada seperti itu. Nah, sebagai seorang komunikator, saya mengerti betul itu. Saya harus menggunakan bahasa-bahasa ini untuk mendekatkan kita antara si pembicara dengan audiens. Beberapa kali dalam beberapa event bicara, seringkali begitu, Pak Mus. Saya bicara sudah begitu selesai acara, baru panitia atau IO-nya ngobrol-ngobrol santai, baru dia bilang, penulis ini kayaknya orang dari Sulawesi ya? Iya, tapi di atas tadi nggak kelihatan. Tapi pas sudah turun, bercerita santai, baru dia bilang, ini baru kelihatan logatnya orang, iya, saya mau orang Sulawesi. Jadi ya begitu tadi, karena memang mungkin sudah terbiasa aja menyesuaikan dengan audiensnya. Jadi kalau di atas panggung, kebetulan eventnya sering kali di Jakarta, jadi biasanya begitu. Begitu turun, ya bicara biasa ya tetap keluarlah aslinya, mau bagaimana juga. Biar juga sudah 10 tahun di Jakarta. Iya, betul. Ciri khas. Dan saya bangga sekali tuh. Kalau dari Sulawesi, iya saya orang Sulawesi. Jadi kebanggaan gitu, bahwa bisa juga orang Sulawesi untuk menjadi orang yang mereka mau dengar. Gitu. Kemudian yang kedua, ini penting nih, bagus sekali pertanyaannya. Penggunaan storytelling, jokes, analogi. Jadi kapan dipakai? Begini ya. Gunanya storytelling, jokes, sama analogi itu adalah untuk menguatkan pesan. Dia sebagai alat untuk supaya pesan ini lebih kuat, lebih diingat. Maka saat itulah kita pakai. Kalau kita misalnya menceritakan sesuatu, yang kalau kita pakai cerita, maka dia lebih kuat. Misalnya begini, coba contohnya begini ya, saya mau cerita sesuatu nih. Jadi ada dua inti pesanku nanti, adalah ceritaku sama motivasi, supaya dapat dua-dua. Saya mau kasih tahu bahwa seringkali orang mau maju, mau berkembang, dia terhenti gara-gara merasa tidak punya fasilitas. Saya tidak punya ini, tidak mungkin saya maju, toh. Saya tidak punya modal, tidak mungkin saya bisa berusaha, tidak mungkin saya bisa sukses, saya tidak punya modal. Ya, saya tidak punya ini, tidak punya ini, tidak punya ilmu, tidak punya ini. Selalu dia merasa fasilitas itu menjadi penghalang dia untuk maju. Itu selalu itu, di mana-mana, siapapun begitu. Nah, saya mau cerita bahwa itu sesuatu yang salah. Jadi kalau orang merasa bahwa cita-citanya terhenti karena fasilitas, tidak ada modal, tidak ada ini, tidak ada itu salah total. Saya punya cerita begini. Nah, saya masukkan cerita kan. Begini.
waktu masih tinggal pertama kali di Jakarta, saya itu ngontrak sama teman-teman Palu, Dorang Kasman, Lambang, siapa lagi? Nizar, Bill, Lambang, Bill, ya. Teni, Martin. Saya satu kamar dengan Kasman. Ya. Tahulah keadaan kita waktu itu kan, kerenya luar biasa. Mau makan saya susah ya. Susah. Kalibata. Iya, di Pengadegan situ, depan komplek Kalibata situ. Yang pernah ke sana pasti tahu lah ya. Keadaan susah sekali kita. Ya, kerja, pengangguran, apa gitu. Tapi saya ini suka sama yang namanya desain grafis. Desain grafis. Tapi kan saya tidak punya komputer, tidak punya alat, tidak punya uang untuk beli, untuk makan saja susah, gimana beli komputer ya kan. Terus saya ingat, saya punya sepupu ada di Bekasi, itu dia punya komputer. Jadi setiap saya terima doi, kiriman dari Maci atau dari siapa, dapat dari siapa, saya simpan. Saya tidak pernah pakai uang itu. Saya pakai untuk naik angkot ke Bekasi. Di sana saya belajar, desain. Karena ada komputernya saya punya sepupu. Tapi kan tidak bisa selamanya begitu kan. Berhenti. Akhirnya karena tidak punya uang, tidak punya modal, tidak punya apa-apa. Akhirnya satu saat setelah nikah, saya bisa beli juga komputer dengan spek yang terlalu rendah, pas-pasan lah speknya. Tapi saya install juga pakai Photoshop. Meskipun komputer itu cuman komputer second dan sudah mau dibuang juga sama orang. Saya minta ya kan, saya pakai itu. Saya belajar Photoshop. Bagaimana belajarnya? Saya belajar sendiri. Jadi setiap habis saya sholat Isya, saya belajar. Sendiri saya belajar. Sampai subuh. Saya belajar setiap hari. Bagaimana saya belajarnya? Saya ambil majalah. Saya lihat majalah, saya lihat contoh desain orang di majalah itu, saya ikut, saya tiru. Dengan komputer yang seadanya itu, yang sudah mau hancur tadi. Saya belajar setiap hari. Dari habis Isya, dari jam 8 malam lah, sampai subuh. Setiap hari saya belajar. Setiap hari belajar. Sampai kurang lebih hampir 2 tahun saya belajar itu. Akhirnya apa hasilnya? Klien pertama, ternyata saya yakin memang kalau kita sudah pintar, sudah ahli lah sesuatu, pasti ada rezekinya. Jadi kalau kita belajar itu nggak usah pikirkan nanti bagaimana. Pokoknya belajar saja sampai jago. Jadi kalau kita suka sesuatu, lakukan sesuatu itu dengan sehebat mungkin supaya jago. Jangan tanggung. Nah, saya tidak tahu apakah saya jago atau tidak karena saya sudah belajar setiap hari hampir 2 tahun dari malam sampai subuh. Dengan komputer yang cuma pas-pasan itu, saya belajar. Siapa klien pertamaku? Bukan tetangga sebelah yang minta dibikinkan banner spanduk untuk warungnya, bukan. Bukan itu klien pertamaku. Bukan teman-temanku misalnya minta dibikinkan kartu nama, bukan. Bukan itu saya punya klien pertama. Klien pertamaku itu adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Demi Allah, saya tidak bohong ini. Wapres Yusuf Kalla, tim sesnya itu datang ke rumah. Saya tidak tahu dari mana orang tahu kalau saya ini belajar tentang desain grafis. Tiba-tiba datang orang, Bang, kita tolong Bang, desainin dong. Kita dari tim sesnya ini, Pak JK mau, ayo bayangkan. Klien pertama. Saya yakin berarti ini sesuatu yang kita lakukan sungguh-sungguh dengan modal seadanya. Kalau dulu saya berhenti gara-gara komputer yang cuma speknya begitu, karena saya anggap tidak bisa dipakai, saya tidak jadi apa-apa. Itu klien pertama aku JK. Klien kedua siapa coba? Klien kedua waktu itu Ketua DPR RI, bukan Ketua DPRD. Ketua DPR RI, Agung Laksono, datang juga tim suksesnya. Dia bilang bahwa sesuatu yang kita lakukan sungguh-sungguh dengan fasilitas yang seadanya, pasti jadi. Yakin saya. Yakin. Kalau kita sungguh-sungguh, maka yang datang juga orang yang sungguh-sungguh datang. Itu klien pertama. Dari situ saya baru bisa beli komputer yang agak bagusan. Gitu. Dari kerjaan itu. Tapi kan saya mulai dari sesuatu yang sangat minim gitu, tidak bisa. Mau belajar saja mesti ke Bekasi dulu bolak-balik, kumpul uang, tabung sana.
Ya kan, kalau saya berhenti karena merasa tidak punya fasilitas, tidak bisa dapat. Jadi banyak cerita sebenarnya klien-klienku yang yang datang dari hasil belajar dari malam sampai subuh selama bertahun-tahun itu, dan tanpa guru, istilahnya otodidak. Jadi kalau ada orang iklan sekarang billboard itu, Acing mungkin tahu kali, teman-teman juga tahu lah. Iklan billboard yang besar di jalan raya itu yang ukurannya misalnya 7 kali 10 meter, itu kan bayarannya miliaran kan. Kalau 1 tahun itu miliaran kan. Iklan ukuran besar begitu kan. Billboard yang besar. Saya pernah bikin iklan jauh lebih besar dan jauh lebih hebat dari. Kalau iklan itu, misalnya iklan Marlboro besar, ukurannya 7 kali 10 meter, itu kan sudah hebat, sudah mahal. Iklanku itu, bukan iklan sebenarnya. Waktu itu ada program dari PBB namanya Decade of Action. Dekade Aksi Keselamatan Jalan. Itu punyanya Kementerian Perhubungan. Jadi program aksi keselamatan dunia yang Indonesia diwakili Kementerian Perhubungan. Saya bikin spanduknya. Spanduknya itu besarnya, ukurannya, kalau misalnya teman-teman sering ke Monas, di Monas itu ada gedung Departemen Perhubungan, Kementerian Perhubungan. Itu tingginya kalau nggak salah 21 lantai. 21 lantai. Nah, banner yang saya desain, saya bikin itu menutupi setengah gedung. Tak tutup dengan banner yang saya bikin. Bayangkan besarnya itu. Dan berapa lama banner itu dipasang di situ? Selama dekade. Dekade itu dari 10 tahun. Bannerku itu tak pasang di situ. Dari tahun 2011 sampai dengan 2021 nanti. Dari mana asalnya? Dari fasilitas yang pas-pasan. Nah, itu yang saya ingin cerita, bahwa sesuatu yang kita kita sampaikan lewat storytelling pasti kuat, pasti terasa kan, ada kekuatan dalam cerita ini. Betapa kalau saya cerita pertama tadi tentang fasilitas, jangan berhenti karena fasilitas. Sekarang saya dengan fasilitas yang apa adanya, saya bisa berbuat sesuatu yang bukan apa adanya. Nah itu maksudnya, Pak Mus. Jadi storytelling itu membantu menguatkan pesan. Kalau kita anggap, oh ini kayaknya perlu pakai cerita, kita kasih cerita. Ini kayaknya perlu analogi, karena kalau tidak pakai analogi, ibu-ibu atau anak-anak atau adik-adik kita susah mengerti. Pakailah analogi. Luar biasa. Ya, saya kira ini menginspirasi, sekaligus menginspirasi. Tapi Om Mulis, ya, siap. Seringkali ada orang yang menyampaikan hal seperti ini, dia di samping karena ingin memberikan pesan yang seperti tadi itu, juga kadang-kala dia mengarang cerita. Yeah. Jadi karena itu kan kalau Om Mulis ini karena ada pengalamannya, ada proses panjang yang dicerita, maka lebih baik itu pengalaman sendiri. Tapi ada juga hal yang bukan pengalaman kita, tapi kita ingin cerita untuk agar pesan ini sampai ke audiens, sehingga cerita itu pada ujungnya, atau biasanya saya tahu misalnya bahwa orang ini ceritanya ini bohong, tidak sesuai dengan realitasnya misalnya, atau saya juga baca itu cerita itu tidak sama. Kadang-kala itu saya menemukan orang lagi presentasi seperti itu, dia mengarang cerita yang itu kan ini problem ketika dia ingin memasukkan cerita itu. Nah ini yang penting sekali. Nah itu bagaimana itu situasi itu? Kalau kita pakai cerita orang ketiga, artinya cerita orang ketiga itu orang punya cerita, bukan cerita